with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Dasantri dengan NIM 85980634. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum 3 yang berjudul struktur sistem pencernaan untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Sanjaya, MSI. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, dan yang ketiga adalah struktur pencernaan makanan. Apa sih pencernaan makanan itu? Pencernaan makanan adalah proses biologis di mana tubuh mengubah makanan yang dikonsumsi menjadi nutrisi yang dapat diserap dan dimanfaatkan untuk energi. Pertumbuhan dan pemeliharaan tumbuh, proses ini melibatkan berbagai organ pencernaan, mulai dari mulut hingga anus. Langkah pertama, perhatikanlah gambar sistem pencernaan yang terdapat pada lembar kerja. Kemudian, urutkanlah sistem pencernaan tersebut mulai dari mulut hingga anus. Sesudah itu, tuliskanlah bagian-bagian tadi pada lembar kerja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja itu fungsi dari pencernaan manusia. Teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan organ pencernaan pertama yang terdiri dari 1. Gigi, berfungsi mengunyah makanan menjadi halus. 2. Lidah, mengatur letak makanan, menelan dan mengecap rasa. 3. Air liur, membantu pencernaan makanan. Kedua, kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Berfungsi mengalirkan makanan yang telah lumat dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik berbentuk tabung dengan panjang 20 cm. Ketiga, lambung. Makanan yang berasal dari kerongkongan masuk ke lambung. Lambung menghasilkan getah pencernaan. Makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah pencernaan tersebut. Getah pencernaan berfungsi memecah makanan. 4. Usus halus. Makanan dari lambung diteruskan ke usus halus. Oleh usus halus, makanan dicampur dengan getah pankreas dan getah empedu. Makanan yang telah tercampur diremas-remas oleh otot-otot usus. 5. Usus besar. Usus besar bersambungan dengan usus halus. Permulaan usus besar disebut usus buntu. Di dalam usus besar terjadi penghancuran sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Dan yang keenam, anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh. Adapun gangguan pada organ pencernaan, pertama diare, kedua sembelit, ketiga radang usus buntu, keempat usus, dan yang terakhir kolik. Jadi dari pengamatan yang sudah saya lakukan pada sistem pencernaan makanan, dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan manusia terdiri atas rangkaian organ yang bekerja secara berurutan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selain itu, terdapat organ pendukung seperti hati dan pankreas yang turut membantu kelancaran proses pencernaan. Proses ini berjalan melalui 2 tahap, yaitu pencernaan mekanik dan kimia, yang bertujuan mengubah makanan menjadi zat yang lebih sederhana agar mudah diserap oleh tubuh. Setiap organ memiliki peran khusus yang saling melengkapi, mulai dari mengunyah dan menghancurkan makanan, mencernanya dengan bantuan enzim, menyerap nutrisi, hingga mengeluarkan sisa pencernaan. Dengan demikian, kerjasama antar organ dalam sistem pencernaan sangat penting agar proses pencernaan dapat berlangsung dengan lancar,